Halo, kembali lagi dengan Profesor Lama. Kali ini Profesor Lama sesi bahas UKAI atau bahas soal uji kompetensi apoteker Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang farmakoterapi mengenai efek samping obat. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali lihat channel ini dan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, supaya teman-teman makin siap dalam mempersiapkan UKAI. Nah, jangan lupa kerjakan soal ini dengan jujur tanpa lihat buku teman. Lalu selanjutnya, jika teman-teman lihat tanda ini, silahkan pause sejenak ya untuk pikirin jawabannya. Dan yang terakhir, jangan lupa catat jawabanmu di selembar kertas, cantumkan skormu di dalam kolom komentar. Nomor 1, seorang pasien laki-laki berusia 25 tahun mengalami mual dan muntah. Untuk menanganinya, dokter meresepkan metoclopramid tablet. Efek samping apa yang perlu diperhatikan pada obat ini? A. Ginekomastia, B. Melena, C. Spina bifida, D. Hepatotoksik, atau E. Risiko gejala ekstrapiramidal. Nggak susah kan? Oke, jadi jawabannya adalah E. Risiko gejala ekstrapiramidal, di mana metoclopramid perlu diperhatikan pada pasien yang memiliki risiko atau sensitivitas tinggi terhadap gejala ekstrapiramidal, seperti riwayat epilepsi, kejang, atau masalah syaraf yang lainnya. Nah, teman-teman tahukah metoclopramid ini merupakan sebuah obat antiemetik atau anti-mual, anti-muntah ya, yang memiliki aktivitas antagonis pada reseptor D2 atau dopamin pada kemoreseptor trigger zone atau CTZ pada sistem saraf pusat ya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Nomor 2, seorang perempuan 50 tahun dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2 datang ke klinik untuk kontrol rutinnya. Pasien mengeluh mengalami nyeri saat urinasi dan terdapat bercak darah. Pasien didiagnosis infeksi saluran kemih. Hasil wawancara diketahui pasien baru saja mendapat obat tambahan untuk kontrol glikemiknya sejak bulan lalu. Diduga keluhan akibat efek samping obat tersebut. Nah, apakah obat yang dimaksud teman-teman? A. Metformin, B. Canagliflozin, C. Glimepiride, D. Acarbose, atau E. Gliclazid. Oke, silakan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah B. Canagliflozin, di mana obat ini merupakan memiliki efek samping. Efek samping dari golongan obat SGLT2 atau sodium glucose cotransporter 2 adalah infeksi saluran kemih. Nah, canagliflozin ini salah satu obat dari golongan tersebut ya teman-teman. Nah, efek samping dari golongan obat SGLT2 salah satunya adalah infeksi saluran kemih. Nomor 3, pasien bayi umur 23 bulan terinfeksi salmonella, kemudian diberikan antibiotik. Setelah diberi obat tersebut bayi selama 1 minggu, bayinya mengalami Gray Baby Syndrome. Nah, diduga efek samping dari antibiotik apakah sindrom tersebut? A. Amoxicillin, B. Chloramphenicol, C. Azithromycin, D. Cefixime, atau E. Ceftriaxone. Oke, silakan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah B. Chloramphenicol, di mana pada usia di bawah 2 tahun, penggunaan chloramphenicol dapat mengakibatkan Gray Baby Syndrome, teman-teman. Nah, Gray Baby Syndrome itu apa sih? Jadi, Gray Baby Syndrome ini merupakan suatu kondisi di mana bayi yang belum siap mensintesis enzim UDP, teman-teman ya. Di sini enzim ini membantu proses glukorodinasi dalam dari chloramphenicol, teman-teman ya. Oke, jadi si bayi ini membutuhkan enzim ini, sehingga kalau misalkan dia minum chloramphenicol, terjadilah sindrom ini, teman-teman ya. Oke, nomor 4, pasien anak berusia 5 tahun diberikan terapi dengan tetracycline untuk infeksinya. Sebagai apoteker, masalah apa yang terlihat pada bayi tersebut? Oke, A. Berisiko menimbulkan anemia aplastik, B. Bakteri resisten terhadap anak-anak, C. Berisiko menimbulkan warna kecoklatan pada gigi, D. Berisiko ruptur pada tendon, atau E. Berisiko Gray Baby Syndrome, teman-teman. Oke, silahkan pause videonya.
Oke, jawabannya adalah C. Berisiko menimbulkan warna kecoklatan pada gigi. Nah, penggunaan tetrasiklin pada anak-anak dapat menyebabkan warna kecoklatan pada gigi. Bagaimana sih kok bisa terjadi? Jadi gigi yang terekspos oleh tetrasiklin pada saat gigi terjadi mineralisasi atau kalsifikasi itu yang biasa terjadi pada anak-anak, maka tetrasiklin, obat ini akan berikatan pada ion kalsium pada gigi dan akan menimbulkan warna kecoklatan, teman-teman. Gitu ya. Jadi nomor 5 sekarang, seorang perempuan mendapatkan pengobatan untuk penyakit TBC yang dideritanya. Ia mendapatkan INH, isoniazid, rifampicin, streptomycin, ethambutol, serta pyrazinamide. Setelah beberapa lama, ia mengeluhkan ada gangguan pada pendengarannya. Efek samping dari obat manakah keluhan yang dialami perempuan tersebut? A. Isoniazid, B. Pyrazinamide, C. Ethambutol, D. Streptomycin, atau E. Rifampicin. Oke, silahkan pause videonya sejenak, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah D. Streptomycin. Streptomycin punya efek samping ototoksik, teman-teman, mengganggu sistem pendengaran. Nah, streptomycin adalah obat golongan aminoglycoside, teman-teman, atau aminoglikosida. Contoh obat lainnya dari golongan yang sama adalah gentamicin, tobramycin, amikacin, plazomicin, neomycin, paromomicin. Nah, toksisitas obat-obatan ini utamanya pada ginjal atau nefrotoksik dan juga sistem koleovestibular atau daerah telinga ya, teman-teman. Oke. Seorang pasien diresepkan antibiotik. Setelah beberapa lama mengkonsumsi obat tersebut, pasien mengalami mudah lelah, nafas pendek, kulit yang pucat. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, pasien mengalami anemia aplastik, teman-teman. Obat apakah yang diduga menjadi penyebab hal tersebut? A. Azitromycin, B. Ciprofloxacin, C. Tetrasiklin, D. Clarithromycin, atau E. Chloramphenicol. Oke. Oke, jadi jawabannya adalah E. Chloramphenicol. Dimana chloramphenicol memiliki satu efek samping yang langka namun cukup berbahaya, yaitu anemia aplastik. Nah, anemia aplastik ini merupakan sindrom kegagalan sumsum tulang belakang yang ditandai oleh pansitopenia perifer dan hipoplasia merau, teman-teman ya. Jadi ada terjadi hipoplasia pada sumsum tulang belakang kita sehingga menyebabkan penurunan pembentukan sel darah ya, teman-teman ya. Jadi itu disebut anemia aplastik. Oke, kita lanjut. Nomor 7, seorang pasien berusia 35 tahun dengan tekanan darah 160/90 didiagnosis oleh dokter hipertensi. Pasien mendapatkan obat captopril 12,5 mg 3 kali 1 tablet sehari, teman-teman. Nah, apoteker memberikan informasi mengenai efek samping yang perlu diperhatikan saat menggunakan obat ini dan jika sangat mengganggu diharapkan untuk periksa kembali kepada dokter. Efek samping apakah yang dimaksud? A. Konstipasi, B. Diare, C. Hipoglikemia, D. Batuk kering, atau E. Gejala ekstrapiramidal. Wah, pastinya udah sering banget ya, dari waktu kuliah pasti udah sering diulang-ulang. Oke, jawabannya adalah D. Batuk kering. Nah, pada pasien yang sensitif ya, captopril berisiko mengakibatkan batuk kering. Nah, obat golongan ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme mempengaruhi sistem respirasi yang dipercaya menjadi penyebab peningkatan substansi P dan bradikinin, teman-teman ya. Oke, jadi substansi P dan bradikinin lah yang katanya bertanggung jawab sebagai pencetus dari batuknya pasien. Oke, tapi yang perlu teman-teman ingat, nggak semua pasien ya jadi batuk, hanya pasien-pasien yang sensitif. Nomor 8, seorang pasien mengalami bengkak pada ibu jari kakinya setelah mengalami konsumsi obat TB fase intensif selama 2 bulan. Setelah melakukan pemeriksaan laboratorium, kadar asam urat pasien menunjukkan nilai yang tinggi. Obat apakah yang diduga menyebabkan hal tersebut? A. Isoniazid, B. Rifampicin, C. Pyrazinamide, D. Streptomycin, atau E. Ethambutol. Oke, silakan pause videonya sejenak, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah C. Pyrazinamide.
Pyrazinamid memiliki efek samping, gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati, dan juga gout arthritis. Sebenarnya untuk gout arthritis ini lebih ke arah peningkatan asam uratnya yang memungkinkan terjadinya serangan goutnya teman-teman ya. Jadi menyerang jadi nyeri teman-teman ya, bagian sendi-sendi di jari-jari kaki biasanya atau di jari-jari tangan. Nah, umumnya sih terjadi secara asimptomatik, tapi peningkatan kadar asam urat ini menyebabkan penumpukan kristal dan menyebabkan gout, urolithiasis, dan nefropati urat. Pyrazinamid merupakan agen peretensi urat yang menyebabkan penurunan clearance asam urat di ginjal sebesar 80% pada dosis terapi sehari 300 mg. Jadi banyak banget ya teman-teman ya retensi uratnya teman-teman obat pyrazinamid ini. Makanya itu perlu diwaspadai oleh pasien-pasien yang punya riwayat asam urat pada penggunaan obat-obatan TB teman-teman, terutama pyrazinamid. Selanjutnya nomor 9, seorang pasien laki-laki berusia 27 tahun mengalami gastritis kronis dan mendapatkan terapi obat. Setelah meminum obat tersebut, dalam beberapa minggu pasien mengalami pembesaran payudara pada laki-laki atau disebut juga ginekomastia. Nah, obat apakah di bawah ini yang berpotensi menyebabkan hal tersebut? A. Omeprazol, B. Famotidin, C. Ranitidin, D. Cimetidin, atau E. Antasida. Oke, akan pause videonya sejenak. Oke, jawabannya adalah D. Cimetidin, di mana pemberian cimetidin dalam jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan metabolik, nah yaitu ginekomastia atau pembesaran payudara pada laki-laki. Ya, gitu ya teman-teman. Itu cimetidin, tapi obat ini udah jarang digunakan. Nomor 10, seorang laki-laki berusia 30 tahun mendapatkan diagnosa dari dokter bahwa pasien tersebut AIDS, teman-teman ya. Pasien akan mendapatkan terapi ARV atau antiretroviral, zidofudin, stafudin, dan efavirenz. Apa efek samping dari zidofudin yang harus dipantau? A. Anemia, B. muntah, C. sakit kepala, D. teratogenik, atau E. pendarahan. Silahkan pause video sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah A. Anemia teman-teman, di mana zidofudin memiliki efek samping anemia atau neutropenia berat, miopati, lipoatrofi atau lipodistrofi teman-teman. Oke, nanti baca lagi ya teman-teman tentang apa sih gejala-gejala tersebut ya satu-satu. Nah, zidofudin ini disingkat ZDV teman-teman ya, atau juga disingkat AZT. Nama lain dari zidofudin ini adalah azidotimidin. Jadi jangan kaget kalau misalkan teman-teman lihat zidofudin tapi singkatannya AZT, itu sama aja. Oke, jadi berapa skor teman-teman? Apakah teman-teman punya pertanyaan? Atau teman-teman punya saran untuk bakso yang selanjutnya? Oke, atau jika teman-teman punya pendapat lain dan juga koreksi dari apa yang udah dibahas di sini, mohon untuk tulis di kolom komentar ya teman-teman. Pasti Profesor Lama bakal terima itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya teman-teman. Semoga UKM-nya lancar. Bye-bye.